selamat pagi semuanya dan selamat datang dalam pelatihan Desain Infografis Dasar yang diselenggarakan oleh Lab Media Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra. Sebelumnya perkenalkan, saya Veronica Winata dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Strategic Communication Angkatan 2019 yang akan memandu jalannya pelatihan pada pagi hari ini. Gimana nih kabarnya semua? Vero harap semuanya dalam kondisi yang baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan ya sebelum kita mulai ke pelatihannya, kita akan awali semua dalam doa. Vero akan pimpin doanya secara Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah sertai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di ruang virtual ini, Tuhan. Tuhan berkati sekiranya seluruh rangkaian acara pelatihan ini hingga akhirnya nanti semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu dan kami bisa membawa dampak bagi sama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke teman-teman, jadi seperti yang kalian sudah bisa lihat ya di posternya, kita hari ini akan mengadakan pelatihan desain infografis bersama salah satu dosen dari UK Petra yang sangat mantep deh pokoknya, pengalamannya banyak banget. Pokoknya Vero mau perkenalkan dulu, selamat pagi Ibu Astara Rianti yang bisa dipanggil dengan Ibu Ingrid. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Veronica. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi, Bu Fani. Iya, jadi teman-teman, Bu Ya, Ingrid selamat ini, pagi. iya, selamat pagi juga Miss Fani. Jadi teman-teman, Bu Ingrid ini sekarang mengajar di program studi DKV dan DFT, benar ya Ibu ya? Dan kalau misalnya Vero baca ini pengalamannya Bu Ingrid dari dulu sampai sekarang nih, pelatihannya selesainya besok ya teman-teman, karena saking banyaknya. Jadi kalau dibaca satu-satu, pokoknya udah deh, sampai kapan-kapan juga nggak selesai. Jadi intinya Bu Ingrid ini pengalamannya udah banyak banget, dan ya, jadi hari ini teman-teman akan bisa dapat banyak kawasan dari Ibu Ingrid, dan Ibu Ingrid akan membawakan materi. Jika ada pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom chat atau nanti pada sesi Q&A langsung open mic teman-teman. Seperti itu. Dan juga diingatkan pada teman-teman untuk stay di ruangan ini sampai acara berakhir karena akan ada pengisian angket evaluasi, karena itu yang akan mempermudah untuk proses input SKKK teman-teman semuanya yang dari Universitas Kristen Petra. Seperti itu. Kalau gitu kita langsung mulai aja ke materinya. Dipersilakan kepada Ibu Ingrid. Oke, terima kasih, Veronica. Sebelum mulai ini ya, kenalan dulu. Ini saya dikasih tahu kemarin ada 9 peserta. Nah, kalau boleh tahu teman-teman 9 peserta ini dari mana aja? Apa dari Petra semua? Jurusannya apa? Atau prodi ya sekarang? Boleh tahu nggak? Siapa aja nih? Mungkin bisa unmute gitu sembari kenalan gitu. Siapa duluan? Siapa ya? Karina Felicia. Halo, perkenalkan nama saya Karina Felicia dari jurusan Teknik Industri angkatan 2020 dari UKP juga. Oke, teknik industri ya. Oke, kemudian Casey. Casey, bener ya? Casey. Kalau mic-nya mungkin bermasalah bisa lewat chat ya. Oke, Casey. Kemudian Selin. Ini Selin Kristiara. Ya, halo. Aku Selin dari jurusan Broadcast and Journalism. Jurusan apa, sorry? Broadcast and Journalism. Oh, oke. Ikom juga ya berarti ya? Iya. Oke. Kemudian Thea. Thea Doni Says. Adakah? Oh. Levina Atalia. Halo, nama saya Levina Atalia dari Program Studi Interior Angkatan 18. Oh, ada interior. Oke.
Terus ada Indah R. Indah R ini Indah siapa? Indah. Adakah Indah? Saya namanya Beatrice, itu Indah nama mama saya. Oh, oke. Saya sekarang kelas 2 SMA dari Pontianak. Jauhnya. Oke, halo Pontianak. Terus, Ya. terus? Dan nanti rencananya mau ambil bidang desain interior. Oh, oke. Tadi siapa ya yang interior? Saya kok tiba-tiba ngeheng. Levina ya? Atau, iya. Nah, interior semoga masuk Petra ya, interior ya. Oke. Kemudian ada Christina. Christina Tejo Ya. Suyanto. Iya, benar ya? Iya, Bu, betul. Perkenalkan saya Christina Tejo dari Interior 18. Oh, oke. Oh, ini ada sudah masuk Thea Donises. Halo, Thea. Halo. Iya. Boleh tahu dari mana? Saya lagi kerja. Oh, kerja di kok kerja di mana? Maksudnya kerja dalam bidang apa? Dari kota mana gitu? Saya kerja dalam bidang desain grafis Kota Surabaya. Oh, oke. Siap. Wah, ini terima kasih ya semua. Ini dari berbagai macam latar belakang ya. Ada yang masih SMA, ada yang kuliah, ada yang sudah bekerja. Kemudian jurusannya itu pun dari latar yang berbeda. Ada yang e-com, ada yang interior, ada yang desain grafis, industri tadi ya. Oke, nah saya akan mencoba menjelaskan sesimpel mungkin mengenai infografis dasar gitu ya. Ada beberapa istilah yang mungkin memang harus saya omongkan, tapi saya akan mencari gampangnya gitu. Bukan gampangnya sih, maksudnya bahasa yang lebih mudah gitu supaya kita bisa mengingatnya kayak gitu. Karena kalau dalam belajar sesuatu, kalau menurut saya ya, itu memang lebih enak kalau kita belajar dulu dasarnya dulu, kemudian tahu bahwa oh ada toh kalau kita melakukan ini istilahnya itu ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan langsung ke istilah tanpa paham, tanpa mengerti, itu nanti akan membingungkan. Nah, kayak gitu ya. Oke. Saya akan share screen. Saya sudah bisa ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Kira-kira sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Oke, saya nggak akan fullkan ya, soalnya terkadang takut tiba-tiba ngehang atau gimana gitu. Infografis dasar, oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah kalau bisa diomong poster iya, kemudian mau ditaruh di feed-nya Instagram juga oke, atau mau ditaruh di Facebook juga oke, gitu ya. Terus habis gitu apa namanya? Ini isinya, judulnya kuliner khas Lebaran di berbagai negara. Ada piring dengan berbagai macam isi makanan khas Lebaran di berbagai negara. Nah, judulnya itu, kemudian ada gambar, kemudian ada tulisan. Saya gedein ya nih ya. Nah, ini misalnya. Indonesia, ada ketupat, ada nastar. Ada gambarnya. Jadi ada gambar, ada penjelasannya. Kalau misal teman-teman, saya tutup bagian tulisan dan negaranya. Kira-kira teman-teman paham nggak? Atau kira-kira bisa nebak nggak? Nah, terus pertanyaan terakhir adalah, apakah poster atau desain ini jelas buat teman-teman? Kalau saya tutup itu, negara dan makanannya. Jelas nggak buat teman-teman?
nggak jelas ya. Karena apa? Judulnya saja sudah kuliner khas Lebaran di berbagai negara. Nah, otomatis harus ada penjelasan mengenai negaranya apa dan makanannya itu apa saja. Nah, ditambahin ada gambarnya. Kalau terlihat semua seperti ini, dia akan jelas, oh iya, ternyata kalau di negara Mesir, di negara Pakistan, seperti itu toh makanannya. Setidaknya misal ya, terus kita ini jalan-jalan gitu ya, pandemi udah hilang, sudah aman semua, kita bisa pergi kemana-mana, terus kita ke Pakistan, atau kita ke Turki, atau kita ke Mesir, terus ngeliat makanan, wih, itu, saya tahu itu. Oh, itu makanan khas Lebaran ini. Nah, seperti itu. Itu salah satu fungsinya ya untuk sebuah infografis itu. Nah, ini salah satu contoh. Di dalamnya kita sudah tahu berarti ada judulnya. Berarti ada gambarnya. Berarti ada informasinya atau keterangan. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini adalah kutipan dari sebuah buku. Mungkin teman-teman, saya nggak tahu buku ini masih ada atau enggak, tapi ini salah satu buku mengenai infografis yang cukup mudah untuk dibaca ya. Kegairahan dan keindahan dalam menemukan cara-cara baru untuk menyajikan informasi sekaligus menghibur secara visual. Gitu. Itu adalah kutipan dari kenapa sih kok ada infografis gitu ya. Nah, menyajikan informasi sekaligus menghibur. Teman-teman lihat yang slide berikut ini. Teman-teman pernah lihat nggak? Atau pernah buat? Atau pernah lihat punya mamanya, papanya mungkin, atau temennya, atau omnya, atau pernah lihat di mana kek gitu, atau di koran, atau di mana gitu? Ada yang pernah nggak? Beatrice mungkin pernah lihat nggak ini? Pernah. Pernah ya? Ya. Nah, kalau Mbak Tea pernah lihat juga ini kah? Pasti pernah ya. Nah, ini itu adalah umum gitu. Kita akan melihat data perusahaan, besar ataupun kecil, ataupun kalau misalkan kita kuliah atau SMA, saya nggak tahu SMA sekarang diajarinnya apa ya, sudah lama sekali saya sudah lama sekali saya lulus. Nah, wawancara, data-data yang dibutuhkan, pasti kurang lebih seperti ini penampilannya, kayak gitu. Nah, tapi kalau melihat dari kutipannya ini, menemukan cara-cara baru untuk menyajikan informasi sekaligus menghibur secara visual. Nah, data-data yang seperti ini, yang biasanya kita lihat seperti ini, itu kan satu, aduh, membosankan sekali ya, so statistik banget, atau ampun ini gimana ya, ini tuh tentang apa sih, aduh ini nggak menarik lah, apa, pasti dalam pikirannya kita begitu. Karena apa? Karena matanya kita ini butuh dimanjakan. Kayak gitu ya. Seneng banget ngelihat ada sesuatu yang lucu-lucu, itu kan sudah apa ya, alami lah ya. Ngelihat yang hijau-hijau seneng gitu. Kadang kalau saya bosen gitu ya ngajar, saya pergi keluar ngeliatin tanaman-tanaman yang ada di depan rumah itu, terus ngeliatin tetangga punya, hijau-hijau lucu gitu ya. Karena apa? Karena matanya kita ini perlu untuk melihat sesuatu yang berbeda kayak gitu. Nggak hanya misalkan nonton TV terus, ngelihat HP terus, atau ngelihat tanaman terus, atau ngelihat layar HP, atau gambar terus, atau lain-lainnya gitu. Pasti kita butuh refreshing. Selain mata, kita juga harus butuh refreshing. Nah, infografis ini menyajikan sesuatu yang baru. Bukan baru banget ya, tapi maksudnya bukan lagi data secara, oke, datanya adalah 1, 2, 3, that's it. Enggak, tapi juga secara visual. Gitu. Jadi kita benar-benar ngerti, nggak harus hanya membaca dan membayangkan, sebentar, ini benar nggak ya maksud saya, maksudnya ini, saya nangkapnya benar nggak, kayak gitu. Tapi kita juga bisa langsung
tek tahu, oh alah maksudnya tuh ini tuh. Kayak yang infografis yang tadi saya bagikan. Makanan khas Lebaran di berbagai negara. Nah, kalau kita nggak ngerti, kita nggak paham, kita akan mereka-reka. Ya apa ya makanan di Mesir? Aduh, makanan itu kayak gimana ya? Apakah seperti di Indonesia, atau seperti di Barat, atau seperti di Kutub Utara, atau seperti di mana? Nah, itu ya teman-teman ya. Tuh. Nah, ini. Kalau ngomongin secara visual, penyajian informasinya meliputi poin-poin ini. Sebenarnya kalau diomongin visualisasi anatomi itu yang mana ya? Visualisasi data itu yang mana ya? Proses itu yang mana? Hierarki itu yang mana? Kronologi itu yang mana? Nanti ada contohnya. Terus masih dan lain-lain. Waduh, kok banyak banget ya jenisnya. Nah, tapi pada dasarnya kalau punya informasi dan mau diutarakan secara visual itu bisa. Selama tadi ada judulnya, ada datanya, bisa diwakilkan oleh gambar. Gitu ya. Gambar atau foto atau gambar yang menyerupai, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada poin-poin anatomi, data, proses, hierarki, kronologi, dan masih ada banyak ya, kayak gitu, istilah-istilahnya itu. Oke. Nah, dari tadi tuh ngomongin itu terus. Nah, sekarang kita cari tahu artinya infografis itu apa. Kalau singkatannya sih infografis, informasi grafis gitu ya, katanya begitu. Dia adalah format unik dengan ciri ilustrasi, tipografi besar, dan orientasi memanjang, vertikal yang menampilkan berbagai fakta. Nah, tapi bagian memanjang vertikal ini nggak melulu seperti itu. Kalian boleh bikin segitiga mungkin, kalian boleh bikin heksagonal, kalian boleh bikin lingkaran, terserah. Karena sekali lagi, namanya infografis, namanya kita menjembatani informasi melalui visual. Nah, itu sudah tergantung dari informasi apa yang mau diberikan. Cocok nggak? Kayak gitu. Kalau dia cocok hanya, oh ya sudah deh, ini vertikal aja gitu ya. Ya udah, gitu aja deh, dari atas ke bawah gitu. That's fine, nggak apa-apa. Atau ini kayaknya cocok deh kalau aku kasih lingkaran. Iya, nggak apa-apa juga. Kayak gitu. Jadi, semuanya tergantung dari apa yang mau disampaikan. Kayak gitu. Nanti kita lihat apa lagi gitu ya. Nah, ini infografis, informasi grafis. Format unik, jangan lupa ada ilustrasi, ada tipografi besar. Nah, tipografi besar ini adalah bagian judulnya ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, berikut ini adalah contohnya. Ini saya gedein dulu. Nah, ini adalah ngomongin sedotan. Nah, ini. Terus semakin dari masa lampau, dari 1505, kemudian sampai tahun berapa dia bisa hancur atau penjelasan lainnya. Nah, ini mengenai bisa masuk kronologi, bisa masuk proses. Karena kan menjelaskan ya, dari tahun berapa ke tahun berapa, kemudian apa yang terjadi, kemudian diwakilkan oleh di tahun-tahun itu ada gambar atau barang orang yang bisa mewakili dari tahun itu. Jadi pada saat orang membaca akan tahu bahwa oh iya ya ini tahun segini. Oh, I see. Saat orang masih pakai jenggot yang panjang dan jubah yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, itu kan pakaian udah zaman lama banget kayak gitu. Kemudian ada ini, perubahan itu kita familiar. Karena apa? Karena kita juga belajar sejarah, tahu film, macam-macam film kan tahu ya. Oh, ternyata ini tahun segini, dan review dimanapun itu pasti ada. Jadi sudah tahu dengan
oh kira-kira latar belakangnya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini salah satu contohnya. Oke. Kemudian ada ini. Oops, sorry. Nah, ini. Ini adalah mengenai tanaman. Nah, tanamannya ini dijelaskan sedemikian rupa, kemudian ada apa di dalamnya, vitaminnya apa, kemudian kandungannya apa, dia nanti penyebarannya bagaimana, kurang lebih seperti itu ya. Saya nggak bisa sih bahasa ini, tapi melihat secara gambaran aja kita sudah pasti bisa kurang lebih memahami. Oh, ini tuh ternyata caranya tanaman ini nih bisa berkembang gitu. Meskipun kita mungkin tidak bisa bahasanya, tapi grafisnya itu membantu kita untuk memahami. Fungsinya adalah itu, membantu kita untuk memahami meskipun kita tidak paham dengan bahasanya. Kayak gitu. Salah satu contohnya adalah, misal, kalau kalian pergi ke suatu negara yang kalian nggak tahu bahasanya, atau at least bahasa Inggris lah. Kalaupun tidak paham dengan bahasa Inggris yang 100% kayak gimana, nggak fluently gitu ya. Nah, tapi setidaknya ada grafis yang ada gambar yang kita bisa pahami. Nah, contohnya apa? Petunjuk ke toilet. Ya kan? Itu sudah pasti tahu ya, ada gambar cowok dengan cewek. Udah, itu pasti adalah toilet. Karena apa? Karena kita sudah familiar. Gitu. Nah, kemudian ada namanya apa ya itu ya, kalau di mall-mall itu petunjuk itu loh. Nah, itu juga berdasarkan dari infografis inilah ya, meskipun dia katakannya beda, map gitu ya. Nah, itu tapi tetap ada petunjuknya tuh, bahwa oh kamu ada di sini, habis gitu kamu mau kemana? Di situ ada judulnya. Nah, berapa waktu lalu, udah lama banget, saya butuh ke mall, saya gini, aduh ini mallnya gede banget ya. Saya tuh nggak ngerti ini ke arah mana, tanya kok ya males gitu kan ya. Meskipun ada pepatah males bertanya sesat di jalan ya, cuman saya lagi males aja lah gitu. Akhirnya saya ngeliat itu, saya ngeliatin aja, oh saya di sini. Oke, kalau ke mall saya lumayan pintar gitu. Langsung instingnya jalan gitu ya. Ini ketahuan banget suka jalan. Terus saya lihat, oke, oh berarti kalau saya di sini lihat tokonya, oh di sini, oh berarti saya ke sana. Nah, kurang lebih seperti itu saat kita membaca infografis. Nah, map itu membantu kita untuk menemukan barang. Nah, di infografis ini membantu kita untuk memahami sesuatu. Meskipun kayak gini, ini bahasanya saya nggak paham. Tapi kurang lebih paham, oh ternyata, oh itu akarnya, oh itu jenisnya, oh itu nanti bunganya, oh itu nanti ini, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu infografis, gitu ya. Jadi sebuah infografis itu membantu kita untuk memahami apapun informasi yang butuh disampaikan, butuh diomongkan, kayak gitu. Tidak ada ambang batas bagi sesuatu untuk menjadi sebuah infografis. Nah ini, kalau diomongin sih tidak ada ambang batas. Jadi informasi apapun bisa jadi. Tapi kalau saya ngomong, harus ada judul, harus ada informasinya, harus ada gambarnya. Nah itu baru bisa disebut infografis. Kalau enggak, sama kayak tadi, slide-nya cuma berupa diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram cake gitu lah ya, apa namanya. Sama diagram apa gitu lupa. Ya cuman itu aja. Tapi kalau mau ke infografis berarti ditekaninnya seperti itu. Harus ada visualnya, harus ada judul, harus ada datanya. Gitu. Kalau ada gambarnya doang, ada judul, nggak ada datanya, orang akan bingung. Oke, ini terus ngapain ya? Gitu. Nggak akan ngerti gitu. Tapi begitu ada data, ada gambar, ada judul, orang-orang akan paham. Kayak gitu. Itu infografis ya. Terus, nah ini kita masuk nih. Ketiga
ketentuan dasar metode komunikasi verbal atau visual yang efektif. Nah, sebelum masuk sini, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin, atau saya kesempatan? Boleh loh ya. Selain di sini, nanti memang kalau dari rundown-nya kita memang ada ini ya, ada jadwal Q&A ya, tapi kalau mau tanya atau misi Bu Ingrid, saya kayaknya masih kurang paham, boleh diulang, silakan. Oke. Ini chatnya di mana ya? Saya kok menghilang. Oh, ini dia. Oh, oke. Oh, ini ada yang nggak jelas. Oh, sorry. Saya baru baca chat ini. Oh, oke. Nah, ini nggak jelas. Sorry, tadi saya jelasin yang di bagian mana yang nggak jelas. Tapi saya baru baca, sorry banget ini. Nanti boleh di ini ya, boleh dikasih tahu ke saya ya. Priska Mega, nah ini nggak jelas. Oke. Ya, Bu Ingrid, halo, selamat pagi. Pagi. Iya, saya Mega, Bu. Oh, oke. Ya, Miss Mega. Sorry. Tadi itu nggak jelas waktu Ibu tanya yang di slide ke-1 deh, yang soal kalau misalnya makanan ini tanpa ada nama negara, tanpa ada nama makanannya, jelas nggak? Itu. Oh ya, oke. Ya. Thank Sorry. you. Saya soalnya baru baca. It's okay. Thank Ya. you, Bu. Ya. Berarti memang nggak jelas ya kalau misalnya yang di slide ini terus itu ditutupin nggak? Bukan ditutupin, nggak ada tadi, nggak jelas, nggak paham maunya ini liputan 6 ini mau ngomongin apa kayak gitu. Karena kita memang nggak pernah tahu. Kalau misal kita sudah pernah tahu sih nggak masalah ya. Oh ya itu ketupat, oh ya itu nastar. Tapi begitu nggak tahu, kita akan bertanya-tanya gitu. Nah sampai sama seperti yang tadi di sini. Kita ya bukan kita sih, saya nggak paham ini bahasanya apa. Kecuali kalau nanti ada Inggrisnya atau ada terjemahannya gitu ya. Nah, itu baru paham. Oh, maksudnya ini. Tapi kalau melihat dari sini aja maksudnya secara visual, oh ya ini ngejelasin tanamannya. Itu setidaknya sudah tahu gitu. Orang-orang nggak akan apa sih ini Mas. gitu. Iya, saya keluar sebentar, Mas. Oh iya. Oke, nah saya lanjut ya. Teman-teman kalau ada yang lain mau tanya boleh ya. Oke, nah terus ini masuk ke 3 ketentuan dasar metode komunikasi verbal atau visual yang efektif. Nah, seperti apa? Nah, ini. Daya pikat. Komunikasi harus terjalin dengan audiens secara sukarela. Oke, yang kedua, komprehensi. Komunikasi harus efektif, menyediakan pengetahuan yang memungkinkan pemahaman yang jelas atau informasi. Dan yang ketiga, retensi. Komunikasi harus tidak mudah dilupakan. Nah, ketiga poin ini, sebenarnya dari awal tadi sampai yang slide sebelum ini, saya sudah sempat singgung-singgung sedikit. Gitu ya. Karena apa? Misalkan gini. Bukan karena apa? Contohnya gini. Daya pikat. Komunikasi harus terjalin dengan audiens secara sukarela. Nah, begitu kalian melihat sebuah infografis, begitu membaca infografis, kayak tadi saya bilang, kalau nggak jelas, nah maka si pembaca itu kan akan, ini apa sih? Mungkin akan dilewati, padahal itu informasi yang penting. Contohnya, kalau dalam masa sekarang ini, COVID, penjelasan mengenai sekarang lagi ada apa itu namanya pengetatan itu ya, saya nggak terlalu hafal istilahnya, tapi aglomerasi atau apa gitulah ya. Nah itu bagi yang memang pekerjaannya adalah antar kota atau memang butuh di dekat-dekat hari ini ada beberapa yang memang harus diurus. Nah, mereka harus bisa membaca itu. Nah, yang buat informasi itu harus bisa memahami bahwa ini adalah jalan yang paling mudah, gitu ya, untuk memberikan informasi. Karena kan pasti terkait aturan, terkait rules, itu kan pasti banyak dan harus detail. Nah, dia buatkan infografis gitu ya, entah di koran atau di Instagram, itu dengan
penjelasan yang to the point. Kemudian secara visual, oh aku ngerti maksudnya. Oh oke, ini. Nah kalau bagi yang butuh akan langsung membaca, ada ketertarikan, ada komunikasi yang terjalin. Si orang yang buatin informasi itu memberitahukan bahwa oh hari ini nggak boleh ke sini, harus begini, harus begitu, misalkan seperti itu ya. Tuh. Nah, kalau contoh lain, misalkan harus 3M atau 5M gitu ya, harus pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan lain-lain. Nah itu kalau nggak disusun yang menarik, nggak disusun sejelas mungkin, oh kita harus pakai masker. Nah kalau nggak digambarkan banget pakai masker, cuman kita harus pakai masker. Nah itu akan bukan nggak enak ya, tapi maksudnya nggak efektif gitu. Contohkan dulu pakai masker di gambarnya itu, kemudian boleh pengulangan, jangan lupa ya pakai masker. Nah, seperti itu. Komunikasi harus terjalin, kayak gitu. Secara sukarela, di mana saat kita membuat infografis, baik secara pemilihan kata-kata, datanya, penekanannya, judulnya, dan visualnya, itu harus dibuat sedemikian rupa, sehingga orang-orang akan terpikat. Gitu. Nah, dalam dunia desain, khususnya DKV ya, atau grafis gitu, kalau misalkan orang-orang di luar, itu paling gampang adalah ngomongnya gini, buat poster, buat apa? Ya orang harus ngerti, sama orang harus tertarik. Kalau nggak tertarik, orang nggak akan beli produkmu. Nah, gampangannya gitu ya. Itu secara gampang, kayak gitu. Daya pikat. Kalau di dalam e-com pasti juga saya nggak tahu pasti ya. Maksudnya saya nggak tahu di pelajaran apa, kok pelajaran ya kayak SMA aja. Di mata kuliah apa, itu pasti berbicara juga mengenai komunikasi. Bagaimana ngomong dengan orang, bagaimana nulis yang enak. Nah, itu pasti ada. Nah, kalau di SMA pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya, itu kan ada tuh pelajaran bagaimana membuat SPOK yang baik dan benar. Nah, itu dasarnya gitu. Sama kayak kalau SMA presentasi gitu. Iya, di Beatrice ada presentasi gitu nggak ya, Beatrice? Ada, lumayan banyak juga. Banyak ya, oke. Nah, itu sama. Saat kamu presentasi kan harus bisa membuat teman-temanmu nggak yang lama banget kan, nggak gitu ya, harus bisa apa ya ini temanku presentasi apa, nah kayak gitu. Daya pikat gitu, itu penting. Kemudian komprehensi, komunikasinya harus efektif. Informasi yang kamu berikan kayak tadi saya bilang mengenai penyekatan itu, yang ini nggak boleh ke sini, yang ini nggak boleh ke sini, ini nggak boleh ke sini. Nah itu informasi sudah rumit, harus dijelaskan secara efektif gitu. Jadi pemilihan bahasa, pemilihan gambar, kemudian nanti layout-nya. Nah, layout itu apa, Bu? Tunggu. Setelah ini nanti akan saya kasih tahu. Nah, itu harus efektif. Harus benar-benar orang baca itu sudah tertarik dan orang baca nggak capek. Nah, gitu. Kalau kalian punya pengalaman membaca buku atau membaca laporan LPJ, mungkin tadi itu ya, itu kan berlembar-lembar, kemudian capek, ya karena memang begitu ya laporan. Tapi kalau kita bikin infografis, sebisa mungkin orang itu akan, ini gila keren banget ini infografisnya, dulu aku bisa bacain ulang 1000 kali misalkan, saking itu apa ya, sampai ya, saking itu apa ya teman-teman ya, saya kok jadi ngedong, sampai pokoknya karena dia tuh terlalu mudah, terlalu menarik untuk dibaca. Nah itu ya, jadi harus memberikan pemahaman yang jelas, memberikan informasi yang jelas. Itu komunikasinya harus efektif, itu komprehensi. Jadi bukan infografis, buat infografis malah lebih susah bacanya, wah itu jangan. Nah itu, retensi, komunikasi harus tidak mudah dilupakan. Saat orang baca,
Nah, besok-besoknya orang akan langsung cling keinget. Oh iya ya, kemarin kayaknya berapa bulan lalu aku baca deh itu informasi ini. Oh ada tuh di infografis kapan itu aku pernah baca. Oh ternyata ini tuh maksudnya. Nah itu, gitu. Oke, itu ya. Itu adalah 3 ketentuan dasar metode komunikasi verbal atau visual yang efektif. Oke. Nah, ini masuk ke sifat infografis. Ada 2, eksploratif dan naratif. Ini adalah eksploratif. Minimalis, hanya mencakup elemen yang mewakili data, mencoba mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling jelas dan lengkap. Aplikasinya pada riset akademik, sains, intelijen bisnis, analisis data. Nah, ini itu seperti yang tadi di atas itu ya, yang diagram batang, kurang lebih seperti itulah ya. Meskipun mungkin lebih berwarna sedikit misalkan, tergantung lagi data yang mau dikasihkan apa, kayak gitu ya. Sementara naratif, karakteristiknya adalah berilustrasi, berfokus pada desain, mencoba menarik perhatian menggunakan visual, informatif dan menghibur. Nah, aplikasinya itu pada publikasi, blog, konten marketing, material penjualan marketing, nah, seperti itu. Dan masih banyak lainnya, kayak gitu. Kalau aplikasinya ini bisa juga salah satunya di beberapa apa itu media ya. Yang saya tahu tuh seperti Kumparan, atau kemarin saya dikasih tahu tuh IG-nya tuh ada berita anak, tapi saya lupa berita anak Surabaya atau gimana gitu. Itu kemudian di beberapa inilah di koran juga ada atau media-media lain kayak gitu. Nah itu lebih ke naratif gitu ya. Jadi ini 2 karakter, 2 jenis dengan 2 karakter yang berbeda kayak gitu. Nah, hari ini kita ngomonginnya yang mana? Yang naratif, gitu. Karena apa? Karena kita memang berfokusnya pada desain. Oke. Nah, pembuatan infografis itu dimulai dari mana? Kamu harus punya informasi, pengetahuan dalam bentuk kata, angka, atau konsep, apapun itu. Nanti yang cuman angka, ada nama, itu bisa dibuat infografisnya. Kayak misalkan, data makanan junk food paling disukai tahun 2020. Nah, itu ada. Oh, ada 5. Nah, itu ada tuh. Oh, seberapa sih di wilayah apa aja? Nah, itu ada datanya. Nah, kan ada tuh makanan junk food-nya. Nah, itu bisa diwakilkan. Oh, makanan yang apa? Oh, ternyata orang-orang tuh seneng burger sama kentang goreng. Atau, oh enggak, ternyata orang-orang seneng pizza. Gitu ya. Ngomongnya pizza apa ya selain namanya ya namanya pizza ya. Gitu. Nah itu data, terus informasi yang dikuantifikasikan. Data itu tadi ya. Jadi udah tahu nih kita mau yang mana, mau diambil yang mana, gitu ya. Kemudian himpunan data. Nah, jadi informasi data, himpunan data itu harusnya kurang lebih sama, cuman dibedakannya aja. Tapi kalau misalkan kalian mau jadikan satu nggak masalah. Yang penting nanti kalian sudah tahu apa yang mau ditaruh di gambarnya, di infografismu. Yang pasti ada kayak tadi data mengenai jumlah makanan favorit atau junk food terfavorit di tahun 2020. Nah, berarti tahun 2020-nya ada, nama makanannya ada, angkanya ada, urutannya nomor 1, 2, 3, 4, 5 ada. Nah, kayak gitu. Terus mungkin ditambahin, oh yang suka ini siapa? Umurnya berapa? Oh, dari anak kecil, misalkan SD, SMP, SMA, nah, misalkan gitu. Nah, itu ada datanya, gitu ya. Nah, kemudian masuk ke desain. Di dalam desain ada konsep, ada fungsionalitas. Fungsionalitas dan konsep. Konsep itu kamu mau ngomongin apa? Tadi ya, kayak saya bilang, makanan junk food terfavorit 2020. Oh ya udah, saya akan bikin konsepnya tuh begini. Saya nanti mau gambarin ini ada piring, kemudian ada makanannya ditumpuk di atas. Nah, setelah itu dikasih angkanya. Angkanya nanti berupa apa? Nah, oh ada ini kayak saya mau kayak doodle jadi saya gambar gitu aja. Nah, itu konsep gitu ya. Doodle tuh kayak gambar-gambar gitu ya. Jadi lebih
karena ini junk food, karena ini buat anak SD, SMP, SMA, jadi lebih santai kayaknya gitu. Tapi nanti akan berbeda untuk misalkan untuk anak kuliahan, atau untuk yang bekerja, atau untuk ibu-ibu rumah tangga, atau untuk lansia. Nah, itu sudah berbeda lagi. Gitu. Terus ada ilustrasinya. Nah, sudah ada desain kan, konsep, kemudian ilustrasi. Ilustrasi yang tadi saya sebutkan, oke deh, yang tadi saya sebutkan, nanti deh makanannya tak taruh di atasnya piring. Nah, itu saya ilustrasikan. Berarti apa? Oh ya, ada burger, ada kentang, ada pizzanya, ada apa lagi ya, kalau itu ya, junk food. Selain itu, kayaknya itu ya. Terus habis itu apa gitu. Minumannya kayak apa? Oh, nanti saya mau kasih tisu juga deh. Saya mau kasih itu, saya ternyata tambahin nih, ternyata itu kosong gitu ya. Atau karena angkanya ya udah cuman itu. Oh, saya tambahin deh ada anak SMP, ada anak SMA, ada anak SD-nya. Nah, itu ilustrasi. Gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sambil saya tak izin minum ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya izin minum ya teman-teman ya. Ini ada yang puasa nggak ada ya? Maaf ya, saya izin minum. Ngoceh terus, lumayan bikin kering. Permisi ya. Oke, terima kasih. Nggak ada yang mau tanya? Saya cek lagi chat. Oh, ada. Oh, nggak ada. Oke. Belum ada ya? Oke, nanti kalau mau tanya bilang ya. Lanjut. Nah, visualisasi yang baik harus andal. Artinya, rancangan harus sesuai informasi yang digambarkan dan harus berguna. Ini yang saya bilang terus dari tadi ya. Saat orang lihat infografis, orang itu akan ngeh apa enggak, orang itu akan tertarik balik baca, atau dia akan pantengin kayak tadi saya bilang, wah 1000 kali baca misalkan, maaf agak lebay, tapi ya begitu ya. Jadi ini, rancangan harus sesuai informasi yang digambarkan dan harus berguna. Diingat ya, infografis, informasinya itu jangan sampai tidak efektif, jangan sampai malah jelimet, kemudian apa yang mau disampaikan dengan yang digambarkan itu harus sesuai. Gitu. Kalau enggak nanti bukan, misalkan tadi makanan tentang junk food gitu, tapi nanti keluarnya tas atau baju. Nah, itu nggak nyambung banget. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke membuat visualisasi, membuat desainnya, atau dengan kata lain melayout. Nah, tadi saya bilang apa ya itu layout itu ya. Oke. Mungkin bagi beberapa orang sudah paham dengan melayout itu apa, tapi saya akan ulangin nanti ya. Oke. Nah, ini saya akan ngomongin yang pertama, membuat visualisasinya. Visualisasinya bisa berupa apa aja. Nah, ini ada istilahnya, metafora visual. Gitu. Kalau kalian mengingat kata metafora, berarti itu kan ini digambarkan gitu ya. Nah, apa sih yang mencerminkan gitu ya metafora visual? Contohnya ini. Ini nikotin. Apa yang bisa digambarkan untuk nikotin? Nah, ini nikotin ada di paling gampang rokok, sehingga rokok yang dipakai. Gitu. Nah, itu ada itu. Yang kuning-kuning itu adalah tingginya. Kemudian di bawahnya ada ini. Sorry, bentar. Oh ya. Ada apa namanya? Datanya kayak gitu. Nah, sudah gitu ada penjelasan-penjelasan lain di bawahnya ini. Saya coba gedein ya. Nah, ini. Ada 31 negara, ada more than bla 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 ini, kemudian ada penjelasan ini mengenai apa? Tobacco control policies, kemudian sama yang lain-lain ini ya. Gitu. Nah,
ini adalah yang metafora visual. Jadi kamu mau judulnya apa, kamu gambarinnya gimana, gitu. Mungkin yang junk food tadi saya itu lebih cocok ke metafora visual. Jadi langsung, oh ya junk food, apa junk food itu? Oh begitu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada simbol dan ikonografi, gitu. Apa sih simbol? Apa sih ikonografi? Kalau didalami susah ya, bukan susah sih, maksudnya jelimet banyak gitu. Tapi gampangannya adalah ini, bird-based communication. Jadi kamu menyimbolkan, ada simbol apa? Nah, kayak tadi saya ngomong, paling gampang kita familiar dengan apa? Kalau pergi ke luar negeri, oh kalau ke toilet itu paling gampang. Karena apa? Oh ya itu ada tuh. Kalau ada cowok sama cewek berdampingan, nah itu berarti toilet. Nah, kita akan tahu, oh ke arah sana loh. Nah, itu adalah simbol dan ikonografi. Salah satunya ya yang paling gampang untuk dicerna gitu. Nah, bisa juga tadi diambilin. Kalau misalkan junk food mau diambilin simbolnya apa? Mau diambilin ikonnya apa? Apa sih yang paling ini? Kalau tadi kan saya bilang, oh ya udah burger, kentang goreng, pizza. Tapi apa? Bisa lainnya. Misal, oh iya kalau junk food tuh biasanya itu mereka pakai paper bag, kemudian ada logo-logonya gitu ya. Nah itu bisa kayak gitu. Nah yang contohnya ini kan kalau secara judul dia bird-based communication, comebacks come in many shapes and size. Dulu orang berkomunikasi itu pakai ini merpati yang pakai surat. Nah, jadi merpatinya pergi itu ya. Kalau kayak film apa ya itu ya, The Mummy. Saya nggak tahu kalian pernah nonton The Mummy itu nggak? Atau itu sudah terlalu lama ya? Pernah tahu nggak sih kalian The Mummy? Ada yang pernah tahu filmnya nggak? The Mummy. Oh pernah, oke Miss Mega. Ya The Mummy ya. Nah The Mummy itu nanti silakan yang bagi nggak tahu silakan cari ya. Seharusnya kalau di TV mungkin beberapa kali pernah dimunculkan. Nah The Mummy itu salah satu tokohnya itu si saya lupa siapa. Dia mengirimkan surat pakai ini entah merpati atau talang saya lupa. Gitu. Orang zaman dulu begitu caranya berkomunikasi, menyampaikan pesan pakai ini. Cinta-cintaan pun juga surat cintanya ditaruh tuh di kakinya burung merpati. Ya terbanglah pergi, kayak gitu-gitu ya. Nah sekarang enggak, udah pakai Twitter sama-sama burungnya kan. Jadi ngomongnya udah beda. Nah itu ya, itu simbol, itu ikonografi. Jadi kalian bisa perdalam cari apa sih yang mewakili kayak gitu. Keterwakilannya itu dari mana gitu. Nah, itu kalau saya ngomong tuh bisa layer 1, bisa layer 2, bisa layer 3. Tergantung kalian brainstormnya itu atau gali idenya itu seberapa mendalam. Mau seberapa dalam kayak gitu. Oke ya. Terus lanjut. Nah, yang ketiga itu ada namanya pembingkaian. Oh ya ini saya lupa ya. Pembingkaian dekoratif. Wah, yang seperti apa itu ya, Bu? Seperti ini. Nah, itu ya. Ini pembingkaian dekoratif. Jadi kalau ini ada literally benar-benar ada bingkainya. Jadi informasi semua ada di tengah. Kayak gitu. Kemudian di sampingnya itu ada informasi layer kedua. Ada judul, ada informasi. Informasinya jadi kalau misalkan yang ini, Bu, ini bisa juga kan disebut pembingkaian informasi. Bisa. Secara letaknya, secara tata letaknya. Tapi karena dia ngomongin nikotin dan digambarkan oleh yang paling mendekati adalah si rokok, jadi itu yang difokuskan. Tapi tata letaknya bisa. Nah, sementara yang ini literally benar-benar dia
membingkai informasi itu. Jadi ditaruh gitu ya, sehingga cantik secara visual gitu. Itu. Jadi ada tiga tadi. Tapi dalam perkembangannya sampai hari ini tidak bisa hanya melulu melalui 3 poin ini, bisa berkembang kayak gitu. Jadi tergantung kembali lagi konsepmu apa. Karena kalau ngomongin grafis, kalau ngomongin desain ataupun perkembangan lain itu kayak hari ini akan ada yang baru, besok akan ada yang baru, kayak gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke bagian yang ini membuat desain, kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Bentar. Saya tunggu nih. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau saya kecepatan mungkin? Belum ada ya? Oke, nah sekarang membuat desainnya. Membuat desain itu sama dengan melayoutnya. Kayak gitu ya. Kalau orang ngomong di luar sana, kamu layout apa? Itu bisa jadi kamu ngedesain apa sih? Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mendesain itu adalah pertama kita membuat konsepnya dulu. Kita harus tahu medianya apa dulu. Kemudian kita ini bikin apa, ukurannya bagaimana, mau warnanya apa, temanya apa. Nah itu harus dipikirkan. Nah begitu kita melayout, nah melayout itu adalah meletakkan desain ini ke dalam media itu tadi, gitu ya teman-teman. Jadi tapi apa namanya kalau di luaran bebas lah ya gitu. Cuman kalau dari kami di DKV itu belajarnya seperti itu. Jadi kalau membuat desain itu berarti ini dulu konsepnya dulu apa. Mikirin nih, oh ini nanti kita taruh di medianya apa ya? Oh dicetak aja lah, atau enggak deh ini masuk di Instagram atau masuk di Facebook atau di Zoom atau di Google Meet atau Classroom gitu ya sekarang. Nanti dibuatnya kayak gimana? Terus kita ini bikin apa sih? Nah, desain itu kan macam-macam ya. Kita bikin poster deh, oke. Kita bikin infografis deh, oke. Nah, yang mana? Itu kita harus memikirkan dulu, gitu. Lanjut. Nah, ini layout. Apa sih itu layout, gitu ya? Buat apa? Nah, itu ada layout, ada layouting, ada layouter. Nah, layout itu tata letak. Itu paling gampang. Tata letaknya apa? Berbagai macam elemen. Elemen apa, Bu? Apa aja? Kalau untuk infografis, berarti di dalamnya ada judul, ada data itu tadi, ada gambarnya. Nah terakhir, kalau memang ada sumber, dicantumkan. Gitu. Karena, kayak contoh yang tadi, ini saya balik lagi ya ke slide pertama. Nah ini, kuliner khas Lebaran di berbagai negara. Sopo yang buat? Oh itu sumbernya ada. Liputan 6. Gitu ya. Nah, kalau liputan 6 berarti dia memang punya data-data yang dia cari, yang dia olah, yang dia dapat. Karena apa? Karena memang dia fungsinya ya untuk mencari data ya dan memberikan informasi. Nah, kalau kita mau cari datanya ini bagaimana? Oh, saya tahunya ini misal ya, ngambil ini. Ini ada dari liputan 6. Misalkan dari webnya. Nah, itu ditulis ada sumbernya. Gitu. Nah, lainnya adalah kita ini sebagai siapa? Oh, saya ini mungkin kayak Mbak Tia, oke, bekerja di perusahaan A, mau ngasih informasi ke karyawannya. Oke. Ngambilnya data ini yang tadi aglomerasi bla 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 itu, oh saya ngambilnya dari koran Jawa Pos, tapi saya mau olah lagi. Jangan lupa tuliskan. Nah sudah kan gitu tuliskan Jawa Pos. Nah sebagai apa? Perusahaan A. Nah itu jangan dilupakan, gitu ya. Bentar saya balik lagi di mana tadi ya?
Oh ini. Nah, itu. Jadi tata letaknya. Gitu ya. Nah, itu layout. Layouting itu apa? Melayoutnya. Jadi melakukannya namanya layouting. Orangnya itu layouter. Gitu. Buat apa? Supaya indah. Supaya menarik. Supaya mampu dibaca orang. Supaya kalau dilihat orang itu enak. Supaya orang tuh melihatnya, ih gua tertarik ini sama poster ini, tak simpen ah. Nah, gitu. Saya nggak tahu yang di zamannya kalian ya, ataupun di generasi kalian atau generasinya Beatrice gitu ya. Saya nggak tahu sekarang masih suka apa enggak. Tapi kalau misalkan kita ngefans gitu ya sama seseorang, sekarang ngomonglah K-pop gitu ya. Wah, kita akan nyari tuh kalau di zaman saya, wah nyari namanya posternya. Dulu tuh kan zaman band-band gitu ya, wah nyari poster, nyari di majalah itu biasanya tuh ada lagunya, chordnya, pakai gitar gitu kan ya, dicari koleksi gitu. Nah, kenapa kok kita tertarik selain karena orangnya? Wah, itu di layoutnya bagus, di tata letaknya itu bagus. Wah, ada namanya gitu ya. Wah, orangnya gede gitu. Satu poster gitu muka semua isinya. Gitu. Nah, buat apa ya itu tadi? Buat menarik orang. Gitu. Itu fungsinya melayout. Itu fungsinya layout gitu. Nah, sekarang kita ngomongin konsep. Mau buat desain layout apa? Harus tahu. Kalau sekarang kan infografis, berarti harus paham, infografis itu yang dibutuhin apa. Yang paling penting untuk infografis itu apa, gitu. Kalau misalkan mau bikin yang lain, ya sama pertanyaannya. Mau buat apa sih? Gitu ya. Harus tahu dulu nih konsepnya. Ngomongin konsep itu banyak banget. Oh, saya mau minimalis deh, saya mau full color, saya mau banyak gambarnya, saya mau begini, saya mau ilustrasi aja, saya mau cuman kata-kata doang, saya mau yang simple tapi menarik. Nah, kita harus bisa mengungkapkan apa maunya kita. Sehingga itu dalam bentuk tulisan konsep. Harus ditulis. Kalau di sini tok itu bisa lupa, satu. Kemudian bisa tiba-tiba berubah. Nah, kalau ditulis, mau berubah, itu kita masih bisa mikir, ini kalau berubah gimana ya? Oh, bisa sih aku sesuaikan. Tetap seperti ini, tapi ditambahin ini. Nah, tapi tetap ditulis ya, teman-teman. Soalnya kalau nggak ditulis, ngehang gitu kadang-kadang ya. Nah, itu ya konsep. Target, nah ini jangan lupakan. Buat siapa? Tadi saya bilang, saya mau buat junk food itu anak SMP, SD, SMA. Yang baca siapa ya? Anak SD, SMP, SMA. Gitu. Nah, bisa saja tadi, buat lansia. Itu beda. Tempat itu juga merupakan target. Saya mau bikin itu di rumah sakit. Saya mau bikin itu di perusahaan. Saya mau bikin itu di sekolah. Saya mau bikin itu di mana gitu, di kampung saya. Itu udah berbeda sekali, gitu. Itu ya targetnya. Nah, desain, cari ide, cari referensi, baca, googling. Nah, itu ya. Jadi mengenai data tadi, ya harus baca. Kalau nggak tahu itu benar, nggak itu salah. Harus cari yang paling benar. Cari ide, referensi. Cari contoh, cari yang tadi pingin tuh, aku nih mau simple, aku mau hanya gambar tok, aku mau hanya ilustrasi tok, aku mau hanya ini. Yang kayak apa? Cari yang kiranya, kayaknya gambar ini oke deh, referensi. Tapi cuman jadi referensi ya teman-teman, bukan dicontoh, bukan diambil. Nah, kalau ngambil contoh itu namanya plagiat. Jangan itu, jangan. Semua yang ada itu hanya sebagai contoh, hanya sebagai referensi, gitu. Kadang kalaupun warna, perpaduan, itu bisa nyomot dari,
yang ini, oh tak campur ini bagus. Nah, kita bisa menemukan percampuran yang baru. Atau bahkan ternyata kalau kita nggak menyadari warna yang kita pakai bisa saja itu orang itu sudah pakai. Ya tidak masalah, tapi bukan ngambil. Tapi kita berangkat dari konsepnya kita, cari referensi yang mana yang cocok itu yang dipakai. Tapi bukan dicomot ya teman-teman ya. Kalau asal comot, kalau itu tidak boleh gitu. Di dalam dunia tulis menulis, dalam dunia desain, plagiat itu tidak boleh. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini mengenai desain. Nah, terus yang keempat, finishing. Nah, ini proses pembuatan. Manual, digital. Bu, kenapa harus ada manualnya? Sama kayak tadi konsep harus ditulis. Kalau langsung nih, bagi yang belum pernah ataupun bagi yang sudah, seperti saya sendiri, itu kalau saya nggak gambar, itu langsung kayak pokoknya kosong aja gitu. Jadi kan banyak itu ya yang harus dipikirin. Nah, saya harus menggambar. Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mau saya di sini nggak ada sih gambarnya. Gambarnya tuh benar-benar kayak ini loh, sketsa kasar banget gitu. Itu tapi yang pasti yang penting adalah kita tahu letaknya, judul di mana, gambar di mana, datanya di mana, atau tulisan yang kecil kayak gitu. Nah, kebetulan saya sendiri kan lebih banyak main di desainer cover buku ya. Saya kalau menyebut diri saya itu desainer buku. Nah, itu isi buku ataupun covernya halaman depan itu saya selalu pasti setidaknya gambar gitu. Tapi gambarnya itu sketsa kasar. Nah, kembali lagi sudah masuk ke digital, ada yang berubah, tidak masalah. Setidaknya pada saat kamu mendigitalkan garapan sketsa kasarmu, itu kamu nggak menatap layar dengan tatapan kosong. Saya mau buat apa ya hari ini? Nah, gitu. Karena itu dulu pernah saya alami, terus saya juga melihat teman-teman mahasiswa di kafe itu ada juga yang seperti itu. Jadi kadang kalau di depan laptop gitu atau di depan komputer mereka tuh kayak bengong gitu. Terus saya tuh bingung, nak kamu kenapa gitu? Iya Bu, saya nggak tahu mau buat apa. Lah, tadi kan sudah ACC loh. Iya Bu. Loh ya digambar dong tadi omonganmu. Oh iya gitu. Jadi kadang mereka seperti itu. Terus habis itu akhirnya setelah digambar baru, oh iya ya Bu, enak gitu. Nah itu, makanya saya selalu omongkan dimanapun saya ngasih pelatihan ya mengenai layout, saya selalu bilang, saya selalu tekankan, gambar dulu, gitu. Nah di beberapa orang yang di luar kampus yang tidak punya latar belakang desain itu selalu menanyakan, Bu, tapi kami nggak bisa menggambar. Loh, nggak apa-apa. Yang penting di sketsa doang, cuma nunjukin judul itu bagiannya di mana, atas tengah bawah, kamu mau yang di mana, gambarnya sebesar apa, mau taruh di mana, sama pendukungnya apa lagi. Nah, itu harus tahu dulu. Gitu. Itu adalah guidance-mu. Itu adalah panduanmu. Gitu ya, itu proses finishing. Kuncinya sih kalau saya sih di situ, itu nyebut saya itu kuncinya. Jadi harus gambar dulu gitu. Nah, sekarang masuk ke dalam layout-nya. Elemen-elemen yang mendukung sebuah layout atau tata letak itu menjadi indah. Gitu ya. Sekarang yang pertama ini ada tipografi. Nah, tadi kalau infografis itu kan salah satu cirinya adalah tipografi besar. Tipografi kita melihat ini. Tipografi itu apa? Itu jenis hurufnya. Font yang dipakai, jenis huruf yang dipakai. Nah, gitu ya. Untuk apa aja? Untuk judul, untuk subjudul, untuk body copy. Oke. Kemudian ada istilah namanya paragraf singkat. Itu paragraf singkat ya. Jadi biasanya itu ada di kalau yang saya lihat itu di mana? Di majalah atau di tabloid itu ada. Fungsinya apa? Biasanya fungsinya tuh untuk menarik orang membaca. Jadi misalkan headline judulnya untuk artikel ini adalah kemarin
gunung apa meletus gitu ya, misalkan. Nah, itu ada ceritanya tuh. Sedikit gitu paragrafnya. Nah, itu adalah poin penting di mana pembaca bisa memutuskan aku mau baca ini sekarang atau aku mau baca ini nanti. Nah, itu namanya deck atau blurb gitu ya, paragraf singkat. Bu, di infografis ada tergantung gitu. Serumit apa data yang mau dikasih, selengkap apa data yang mau dikasih. Bisa dikasih, bisa enggak. Jadi yang saya sebutkan di sini itu yang kurang lebih biasa ada. Tapi nggak dipakai pun nggak apa-apa. Karena kembali lagi ke konsep kan. Terus seberapa lengkap data yang mau diberikan. Nah, gitu ya. Kemudian, oh ya ini saya mohon diingatkan ya. Terima kasih Veronica. Oke, sudah mau habis ini sampai jam berapa ya? Saya terlalu senang ngomong ini ternyata. Nah, terus pilihan lainnya ada lagi pull quotes, kemudian caption foto, ada nomor halaman. Nah, kalau yang ketiga ini itu tidak termasuk di infografis. Jarang banget pakai. Karena infografis biasa 1 lembar ya, nggak pakai nomor halaman. Kemudian biasanya foto itu sudah termasuk, bukan caption namanya, tapi sudah termasuk informasinya. Kayak gitu ya. Nah, terus habis gitu, ada lagi jenis huruf. Nah, ini sudah masuk jenis huruf. Jenis huruf itu ada 4. Ada serif, sans serif, dekoratif, dan script atau handwriting. Serif itu Times New Roman. Oke. Sans serif itu Arial. Dekoratif itu apa ya? Saya lupa namanya soal terlalu banyak. Dekoratif itu pokoknya yang lucu-lucu gitu, yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kalau script ini yang handwriting, jadi bukan yang handwriting, yang tulisan tangan, seperti tulisan tangan gitu. Saya menyebutkan judul serif itu Times New Roman, berarti kurang lebih seperti itu. Mau jenis namanya itu bukan Times New Roman, mau Times New Roman 2, 3, 4, tapi bentukannya persis seperti Times New Roman, itu namanya serif. Bentukannya sama seperti Arial, itu sans serif. Gitu. Bu, kalau di infografis lebih banyak pakai mana? Tergantung lagi. Kalau serius, pakailah serif atau sans serif. Tapi kalau itu yang lucu-lucu untuk anak kecil, pakailah dekoratif. Kembali lagi ya ke konsep, ke targetmu siapa gitu. Nah, terus masuk ke pemilihan visual. Nah, kalau tadi lihat ada semua gambar ya. Nah, tapi bisa juga pakai foto gitu. Jadi mau pakai gambar ilustrasi boleh, mau pakai foto juga boleh. Itu semua tergantung lagi. Kayak gitu. Kemudian mau digabungin juga boleh ya. Jadi foto dan gambar, itu boleh banget. Nah, terus ada pendukung yang lain. Ada warna. Warna ini penting. Karena benar-benar konsepmu ini apa, informasimu apa, nah itu benar-benar mendukung infografis ini menarik orang apa enggak. Kemudian bisa dibaca apa enggak. Kayak gitu. Kemudian garis dan bentuk geometris itu adalah pendukung untuk menghias. Untuk membuat lebih cantik, lebih proper, lebih gampang untuk dilihat orang. Misalnya seperti itu. Oke. Terus, nah, berikutnya adalah elemen tidak terlihat. Elemen tidak terlihat itu ada 2, margin dan grid. Margin itu apa? Kalau kalian bikin tugas sekolah, paper, buatlah paper 10 halaman, tulisannya Times New Roman, 12 poin, kemudian marginnya 3 cm semua. Nah, itu margin. Jadi, pinggiran kertas yang tidak terlihat. Jadi nggak muepet gitu. Nah, kalau grid itu garis bantu tidak terlihat. Seperti apa? Seperti ini. Ini ada 4. Manuskrip grid, kolom grid, modular, hierarki. Di infografis pakai yang mana, Bu? Semua bisa dipakai.
gitu. Ataupun tanpa grid juga bisa dipakai. Selama indah, selama tetap terbaca. Gitu. Contohnya ini. Nah, kalau yang manuskrip itu seperti novel-novel. Jadi bentuknya kotak, wis gitu tok, satu gitu tok. Kalau kolom seperti ini, ya seperti koran, tabloid, majalah mungkin ada 1-2 halaman gitu ya. Jadi berkolom-kolom. Gitu ya. Kemudian modular. Modular tuh kecil-kecil. Jadi seperti ini. Jadi dia bisa penempatannya kayak gini. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Gitu ya. Nah, ini yang hierarki. Hierarki itu kan urutan ya, susul urutan kayak ya. Urutan yang mana dulu yang dibaca. Gitu. Jadi yang mau dibaca dulu apa? Nah, dalam infografis, mana yang kamu poin utamakan? Ini orang nanti bacanya gambar dulu, baru dia akan baca judul, atau judul dulu baru gambar. Gitu. Nah, isinya data kecil-kecil itu, kan karena ukuran kecil ya, karena banyak ya, itu otomatis berikutnya. Antara setelah judul dan gambar, atau setelah gambar dan judul. Gitu. Nah, pilihan lain ada, contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini saya ngambil contoh yang infografis ya. Gini. Nah, ini salah satu yang mengikuti. Ini ada bentukannya begini. Nah, jadi dia ngikutin ini. Gridnya. Ini juga. Nah, atau yang seperti ini. Kalau ini kan biasa ya. Gitu. Atau ada juga yang seperti ini. Ini lingkaran. Yang ini juga mengikuti. Nah, itu. Ini agak pecah ya, soalnya saya nemunya yang ini. Nggak nemu yang ukuran besar. Gitu. Atau yang seperti ini. Jadi dibuat memang seolah-olah tulisannya ini mendukung si arah panah. Gitu ya. Kemudian ada lagi ini. Nah, kalau ini dibentuk, misalkan ini ya, ini dibentuk seperti rumah. Kayak gitu. Nah, tapi dia ini juga pakai 3 kolom kan. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Gitu. Nah, ada juga seperti ini. Ini di dalamnya si buah apukat yang lucu imut ini. Ini kalau digedein, di dalamnya buah, apa ini ya, paprika ya. Nah, itu. Gitu. Oke. Kemudian, nah masuk ke poin, ini poin dalam layout yang menurut saya cukup penting ya. Selain yang tadi, kalau tadi itu kan yang kita lihat. Kalau ini yang tidak bisa kita lihat. Ada keseimbangan, ada kesatuan, ada urutan, ada penekanan. Keseimbangan itu apa? Keseimbangan itu adalah kanan kiri sama atau kanan kiri tidak sama. Bu, kalau melihatnya di infografis bagaimana? Oke. Kalau misalkan di dalam kamu buat kertas A4, nah kamu lihat dia posisinya enak di tengah, atau dia berat ke atas, atau dia berat ke bawah. Kalau berat ke atas, apa yang kamu lakukan bisa mengganti warna yang di bawahnya, atau memberikan gambar di bawahnya, atau memberikan logo, atau memberikan judul di bawahnya, sehingga dia nampak lebih seimbang. Tapi saya pingin tetap ada kosongnya, nggak masalah, bermainlah warna. Gitu ya. Nah, keseimbangan ini gimana cara taunya? Pakai feeling. Gitu. Kalau kamu merasa kamu ada di dalam situ, terus kamu merasa sesek, berarti dia nggak seimbang. Karena terlalu penuh. Tapi begitu kamu berada di dalam situ, dan kamu masih bisa lihat, wah kanan, kiri, atas, bawah, kamu bisa muter-muter gitulah ya. Oh, berarti dia seimbang. Gitu. Itu, terus ada kesatuan itu unity. Jadi dari pemilihan jenis huruf, pemilihan warna, terus penggunaan gambar, ilustrasi, dan lain-lain itu menyatu, cocok gitu ya.
dengan konsepmu, dengan informasi yang kamu berikan, oke, itu berarti sudah. Tapi kalau nggak cocok berarti ada bukan salah ya, ada yang kurang, harus diganti, harus dibenarkan. Gitu. Kemudian ada urutan. Urutan itu sekuen. Sekuen itu lebih kepada kamu udah bener nggak naruh. Kamu yang kamu mau ini apa? Oh ternyata aku tuh mau judulnya dulu baru gambarnya. Tapi di end ternyata kamu, lah kok malah gambarnya dulu ya baru judulnya. Nah itu berarti harus diulangi. Berarti harus membesarkan judulnya. Gambarnya harus dikecilin. Tapi kalau kalau perjalanan ternyata enggak deh, bagus gini, silahkan, monggo. Penekanan itu lebih kepada begini. Kayak ini. Mana ya tadi? Nah, sorry. Nah, misalkan ini. Layout ini background-nya polos, tulisan saja tanpa ada gambar, ya. Saya kasih buletan hitam di situ. Buletan hijau tua di situ. Nah, itu adalah penekanan. Penekanan itu distraction. Jadi kalau kamu melihat terus ada yang, aduh, ada sesuatu di sana yang harus kamu lihat gitu. Nah, itu adalah penekanan. Contoh lain misalkan kalau kalian jalan-jalan atau kalian memakai baju dress up gitu, semuanya hitam, topimu sendiri putih. Atau kamu pakai bros bagi yang cewek ya, pakai bros silver atau emas atau kuning mencolok, itu adalah penekanan. Gitu. Jadi bisa bentuk, bisa warna, bisa ukuran, gitu ya. Itu penekanan. Terus, nah ini yang tadi saya bilang. Nah ini sekarang tips. Kontras warna itu harus jelas. Boleh pakai warna yang mirip, tapi jangan sampai orang akan bertanya, itu merah atau oranye ya? Nah, itu kan mirip ya. Gitu. Tapi begitu kamu pakai dua warna itu harus kontras. Merah darah, oranye terang. Bukan yang oranye kemerahan, bukan. Gitu. Pada saat kamu memakai warna, jangan lupa butuh aksentuasi. Butuh ada sesuatu yang menghidupkan karyamu, menghidupkan infografismu. Sehingga apa? Orang ngelihat nggak akan bosan. Gitu. Terus, mengenai pemakaian jenis tipografi. Jangan sampai di dalam satu infografis kamu pakai 10 jenis tipografi. Jadi serifnya 3, sans serifnya 3, yang lainnya 2 dekoratif, 2 handwriting. Waduh, mata ini akan cepat lelah. Oke. Jadi fokuskan judul saya pakai A. Judul ini akan saya pakai di mana. Isi pakai B. Udah. Misalnya gitu. Paling mentok 3, tapi biasanya 2 lah mendingan. Gitu. Nah, 2 terakhir ini adalah kunci banget. Detail. Kamu harus detail gitu. Dalam membuat desain itu harus detail. Nah, contohnya misal di teman-teman interior ya. Saat membuat interior design atau saya lupa istilahnya, kursi, mebel gitulah ya. Biar mebelnya itu berbeda dengan yang lain, maka ada detail-detail khusus yang diperhatikan. Jenis kayu, jenis bahan ya, kalau kayu termasuk bahan. Kalau misalkan pakai kayu, jenis ininya, seratnya, apakah itu perlu ditonjolkan atau tidak, kemudian lekukannya berapa derajat, nah misalkan seperti itu. Nah kalau di teknik industri, mungkin hitungan
pasti detail ya itu ya. Kalau enggak salah semua nanti. Gitu. Nah, bereksperimen itu yang terakhir. Cari referensi, cari ide, baca yang banyak, googling terus, eksperimen. Kalau enggak buntu nanti gitu. Itu. Oke. Nah, beberapa contoh ini kan sudah saya kasih ke Yeri, Bang Yer, materinya. Ini ada Pinterest saya. Ada bagian namanya infografik, itu bisa dilihat. Mau follow boleh, mau follow boleh. Nah, itu silakan dilihat ya. Di situ saya sudah nabung 100 pin. Jadi boleh kalian lihat. Kemudian apa ya? Ya udah itu aja. Terima kasih. Nah, itu adalah materi saya hari ini. Maaf kalau terlalu panjang. Jadi selanjutnya kalau kalian mau tanya silakan. Veronica setelah ini. Oh, oke. Ini ada pertanyaan. Aksentuasi boleh tolong. Oke. Nggak jelasnya di mana, Miss Mega? Iya, thank you. Saya nggak bisa membayangkan gitu. Tadi kan kalau nggak salah dibilang aksentuasi ini kan yang membuat tampilan atau desain kita nih jadi lebih hidup gitu ya. Bayangan saya dengan ada warna yang kontras, terus beberapa apa sih tadi yang macam kayak lingkaran-lingkaran ada tulisan-tulisannya gitu. Saya pikir itu aksentuasi. Tapi mohon maaf kalau misalnya saya salah menangkap. Jadi secara lebih bisa dibedakan antara aksentuasi dengan yang lainnya itu apa ya Bu ya gitu. Kalau membedakannya adalah pemakaiannya, jumlahnya. Jadi kalau aksentuasi itu bisa cuma 1 atau 2. Tapi dia tidak akan tersebar, misalkan di A3 gitu. Dia nggak akan ada di seluruh sudut di dalam A3 itu tidak. Tapi hanya 1 atau 2, kalau kecil bisa 5 gitu. Nah, dia akan menggerombol di satu sisi saja, di satu tempat saja. Nah, itu adalah aksentuasi. Itu yang mendukung gitu. Gitu, Miss Mega. Nanti bisa lihat di ini ya Bu ya, di Pinterest-nya Ibu ya. Mungkin ada contoh-contohnya ya. Oke, nanti saya coba carikan ya. Soalnya kemarin saya nyarinya yang infografis. Yang aksentuasi ini belum saya poin secara detail gitu. Coba nanti saya kasih ya Bu ya. Thank you Ibu. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin sambil menunggu pertanyaan lain kita bisa langsung masuk ke pembahasan tugasnya dulu kali Bu. Oke, ini saya stop share ya. Iya, mungkin bisa dipilih satu dulu yang mungkin menurut Ibu paling menarik dan untuk dibahas gitu. Oh, oke. Paling menarik. Oke, sebentar ya. Oke, ini. Saya akan share screen ya. Ini dia. Nah, ini terlihatkah teman-teman? Terlihat. Kelihatan, Miss. Terlihat, Miss, bisa ya. Nah, ini dari 9 tuh ini ya, banyak ya. Nah, modelannya kalau ngelihat dari 9 ini ya, saya kasih tunjuk. Nah, ini modelnya sudah mengikuti tadi saya bilang ya, memanjang. Nah, contoh-contoh yang di Pinterest itu juga tampilannya banyak yang memanjang ya, gitu. Jadi memanjang semua karena memang data yang diberikan itu banyak, gitu. Tapi begitu saya mencari yang misalkan di Indonesia gitu ya, ada beberapa itu nggak memanjang, jadi lebih ke portrait seperti A3, A4. Ukurannya kan panjangnya juga nggak panjang banget kan ya, segitu gitu. Nah, ini punya teman-teman ini yang memanjang, ini juga. Kemudian nah ini kotak
Tapi ini saya nggak bisa sebut sebagai infografis gitu. Karena kalau ini lebih kepada hanya announce bahwa cuman gini tok gitu loh. Karena nggak ada informasi lainnya gitu. Nah, ini saya kasih tunjuk dulu, ada ini, kemudian ada ini, kemudian ada ini. Oke, ini loading. Terus ada ini. Nah, ini. Kemudian ada ini dan ini. Ya. Oke. Yang menarik tadi saya kasih yang ini ya. Nah, di sini kalau melihat ini. Ini Miss Mega, saya bisa kasih tunjuk aksentuasi di sini. Aksentuasinya di sini dia pemakaian warna hijau. Sama gambar di atas ini. Gitu. Kenapa kok ini bisa saya sebut aksentuasi? Padahal yang hijau ini adalah dia diulang terus kan dari atas sampai bawah. Dia tidak memonopoli sebagai sebuah aksen dan dia kontras dengan warna-warna yang lain putih dominan, hitam dominan sekali. Nah, kemudian foto yang dipakai di atas ini itu menjadi aksen yang benar-benar orang akan melihat kurikulum 2021 ada apa ya? Nah, seperti itu. Jadi orang akan langsung ini kenapa nih? Kok gambarnya seperti itu ya? Sementara yang lain, oh dia plain. Nah, ini salah satunya, Miss Mega. Semoga membantu untuk bisa membayangkan. Gitu. Oke. Jadi ini saya nangkepnya ada tidak banyak ya, hanya beberapa hal aja dan itu menjadi pembeda sama yang lain. Yang Betul. lainnya plain, ini hanya hijau sendirian dan ada apa di atas ya, seperti kalau kita bikin Google Form ya itu ya, ada gambar gitu. Iya, betul. Gitu. Ya, tapi nanti pemakaian untuk lebih lanjut teman-teman dan Miss Mega tidak melulu seperti ini ya. Gitu. Jadi nggak melulu seperti ini. Jadi ini kurang lebihnya lah seperti itu, gitu. Thank you Ibu. Iya. Nah, ini punyanya Selin Kristiara. Pendidikan kurikulum 2001 ini oke. Tahunnya sudah ada. Infografis itu yang paling penting adalah ada tahunnya. Jadi data yang kamu tunjukkan, data yang kamu share, data yang kamu kasih itu data tahun berapa itu harus ada. Oke. Nah, kemudian ini ada poin-poinnya, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, terus antara bagian informasi yang ini dengan yang ini itu ada pembeda. Gitu. Nah, ini kalau dalam grid tadi ini masuk hierarki. Jadi awal yang mana yang kamu kasih turun sampai bawah itu yang harus orang baca. Nah, tapi kalau tapi itu memang apa ya aturannya ya, orang pasti baca dari atas sampai bawah. Tapi boleh aja orang kayak aduh ini males baca bawahnya dulu terus baca, terserah. Tapi kita memberikannya seperti itu. Jadi urutan itu. Nah, kita harus menyediakan itu supaya orang akan lebih gampang bacanya. Tapi kita nggak bisa tahu ya orang ini mau bacanya gimana, itu terserah gitu. Nah, ini pemakaian aksen oke dengan kontras yang cukup apa membuat orang notice ya bahwa oh ya ini hijau dengan backgroundnya hitam, jadi mencolok sekali warna hijaunya, apalagi hijaunya ini kan pastel ya. Kalau neon lebih mencolok lagi, tapi ini udah oke dan tidak terlalu banyak memakai warna hijau. Jadi poin-poin penting. Nah, poin-poin penting ini yang akan orang ingat. Oh kemarin tuh apa? Oh ada 7 mata pelajaran dasar. Oh ada 3 mata pelajaran MIPA apa-apa gitu. Gitu. Itu bisa menempelkan informasi gitu. Itu. Nah, terus kalau yang ini kurang gitu. Bukan salah ya, teman-teman, tapi kurang. Sebagai sebuah infografis itu kurang. Kurangnya di mana? PAUD di masa pandemi. Penting nggak sih? Jawabannya mana? Terus
setelah jawabannya mana, dilihat dari apa yang penting, apa aja gitu. Nah, mungkin informasinya saja yang kurang. Karena begitu ditanyain PAUD di masa pandemi penting nggak sih? Terus ada tempat makan, ada saya nggak tahu ini apa, terus ada pensil. Nah, hubungannya apa? Nah, ini datanya harus lebih diperjelas, gitu ya. Nah, kecuali kalau ini mau ditaruh di Instagram, dia akan menjadi format yang berbeda. Kalau sekarang tuh kayak saya dengar tuh apa microblog ya. Nah, itu kan berarti ada beberapa feed ya, beberapa halaman gitu. Jadi ada satu, kemudian ada lagi informasi berikutnya. Tapi itu sudah pemahaman yang berbeda gitu. Nah, terus ini sama, ini memakai, kalau yang tadi memakai gambar ya, ilustrasi. Kalau yang ini memakai foto, gitu. Oh, itu memang post Instagram. Oh, oke, Kiara, baik. Nah, berarti itu tidak bisa kalau hanya satu saja ya, gitu. Kalau post Instagram, kalau sebagai infografis lebih dipadatkan lagi. Tapi kalau sebagai microblog itu memang butuh beberapa slide. Tapi kalau untuk infografis lebih dipadatkan lagi, gitu. Jadi nggak bisa hanya itu aja. Karena begitu itu aja yang muncul, akan bingung. Ini informasinya apa yang kamu kasih? Saya izin minum lagi ya. Nah, mengenai foto dan juga ilustrasi, tadi saya bilang bahwa jangan asal comot, jangan asal ngambil karena bisa plagiat, gitu ya. Karena gini, yang kamu kumpulkan ini, saya bisa cek di Google. Saya lupa Google Image apa kalau nggak salah. Nah, itu akan muncul kalau memang pada dasarnya kamu ngambil gitu dan mengaku-ngaku bahwa itu punyamu. Nah, jangan sampai ya teman-teman gitu. Ada beberapa source, beberapa sumber yang memberikan gambar secara gratis. Gambar secara gratis itu pun kita masih harus mengikuti panduannya dengan cara misal menyebutkan kredit kepada siapa atau kita mengklik siapa supaya mereka tahu bahwa oh ini yang ada yang bertanggung jawab untuk mengambil. Karena apa? Karena kan itu karyanya orang. Tidak boleh kita ambil dan kita tidak boleh mengaku-ngaku bahwa itu adalah miliknya kita. Gitu. Nah, ini ilustrasi bisa juga bisa ngambil, bisa buat sendiri. Nah, kalau begitu ngambil, kembali lagi, setidaknya harus sebutkan source-nya dari mana. Gitu ya. Ini seperti yang salah satu contoh saya tadi ya, berupa timeline. Nah, ini berupa kronologi. Nah, itu. Terus warnanya sudah oke, biru di atas. Tapi kalau saya boleh ngomong mungkin warnanya agak dibalik ya. Jadi yang atas itu yang oranye, bawah yang biru. Karena lebih menterengan oranye sih daripada biru muda. Kalau itu biru tua mungkin orang akan ngeh gitu. Tapi kalau biru muda itu kan warnanya soft, warnanya lembut. Jadi orang tuh agak mungkin kurang ngeh gitulah. Kalau gampangannya ya gitu. Nah, terus kalau ini mainan kontrasnya udah oke, tapi kalau saya ngomong fotonya kenapa kok harus hitam putih gitu? Apakah untuk menyamakan dengan warnanya yang gloomy? Kalau mau berwarna mungkin lebih oke sih, atau lebih sepia yang agak coklat. Nah, itu lebih nendang gitu ya. Gitu. Tapi secara ukuran itu udah oke. Jadi judul, kemudian isinya itu sudah itu enak gitu ya. Kemudian berikutnya ini tadi sudah, ini sudah. Nah, ini bukan infografis. Ini lebih ke poster gitu. Nah,
lebih ke poster, terus kemarin saya ngecek kayaknya ini ada yang ngambil ya, ini nggak ada source-nya. Jadi kalau memang ngambil, tolong dikasih source-nya, dikasih sumbernya. Ini ngambil dari mana? Kalau bukan buatan sendiri, baik itu kata-katanya atau gambarnya, itu tolong disebutin gitu. Bu, apakah itu tidak mengganggu di infografis atau di poster di infografis terutama? Tidak akan. Porsinya akan seperti ini. Kalau kalian lihat yang di sini, ini kan ada posisi infonya. Nah, kecil aja. Yang penting kita sudah mencantumkan. Gitu. Nggak usah besar-besar supaya orang tahu, tidak. Karena kecil itu pasti kita akan scroll, kita akan melihat, oh oke, ini informasinya toh, ini sumbernya toh. Gitu. Nah, orang yang diambil gambarnya itu akan, oh oke, gitu. Nah, tapi teman-teman sekali lagi, usahakan jangan ngambil lah, gitu. Karena kalau ngambil susah, nanti urusannya panjang banget gitu. Kalau saya memang lebih seneng gambar sendiri atau moto, karena saya memang suka foto ya. Jadi untuk bikin apa saya mending foto sendiri gitu. Nah, itu saya jadikan infografis, saya jadikan poster gitu. Kalau enggak ya gambar sendiri. Kalau memang nggak bisa, coba cari source yang free yang cuma tinggal nyebutin source-nya doang atau tinggal klik gitu. Ada kok beberapa gitu. Free pick gitu ya. Atau lainnya apa gitu. Saya soalnya jarang pakai kayak gitu-gitu. Karena saya lebih cenderung entah yaitu gambar sendiri atau foto gitu. Kemudian ini lembut sekali warnanya. Kontrasnya juga udah dapet, kemudian layoutnya udah oke, hiasannya oke, ada garis putus-putus di sini, dia benar-benar memberikan batas bahwa ini loh gitu. Kemudian mengenai margin yang tadi jarak udah oke, yang tadi juga udah oke. Kemudian oke lah ini. Oke. Nah, ini kalau saya bilang seperti brosur ya. Kalau brosur ini udah oke, tapi bagian yang ini terlalu padat. Maksudnya mungkin sebagai maps. Nah, mungkin lebih bisa dikotak-kotakkan lagi. Jadi ada pembeda antara misal ini macam-macam ruang perpustakaan, kemudian fungsi perpustakaan, kemudian ini syarat fasilitas informasi. Nah, itu kalau pakai tadi bentukan geometris, ada dasarnya, jadi ada warna A, B, C untuk memberitahukan bahwa oh A itu adalah ini, B yang kotak B itu adalah ini, yang kotak C adalah ini, itu mungkin lebih membantu. Kalau kayak gini baca sekali tuh udah kayak ini saya mulai dari mana dan berakhir di mana itu bingung gitu. Nah, kalau yang ini secara margin ini seperti brosur. Jadi sudah enak sebenarnya, tapi terlalu banyak kata-katanya ya, tapi bukan tapi lagi sih, ya itu deh gitu. Nah, terus yang ketiga ini sudah lebih enak daripada yang tengah ini gitu. Jadi pembagiannya jelas gitu, tapi ini brosur. Ini juga gitu ya. Nah, kalau desain yang ini hati-hati ya teman-teman. Pada saat kalian bikin ini warna dan ini tidak, tapi dia dibagi dua. Nah, sementara yang lainnya ini dibagi tiga, itu bisa jadi nanti pada saat bikin brosur beneran ya, dilipetnya itu jadi nggak kebaca karena kelipet gitu. Jadi usahakan kalau misalkan mau bikin brosur atau ya brosur lah ya atau katalog gitu, isilah halamannya sesuai pembagian lipatannya. Ini jadi di luar topik ya, gitu. Oke, kemudian ini kalau infografis masih kurang, gitu, dan gambarnya yang dibawa ini terlalu besar,
tidak paham ini sebagai apa, kalaupun misalkan memang mau, harusnya ada di sebelahnya pendidikan di Indonesia, itu akan lebih cantik. Nah, kemudian datanya masih kurang ya, karena gini, penduduk Indonesia wajib mengikutinya. Pendidikan ini tahunnya nggak ada dari tahun berapa, kemudian ini datanya dari siapa nggak ada, kemudian ini itu maksudnya apa? Judulnya oke, pendidikan di Indonesia, tapi tentang apa? Apakah mengenai kewajiban ataukah mengenai aturan untuk sekolah di Indonesia itu seperti apa? Nah, itu berarti datanya harus dilengkapi, kemudian nanti tinggal mengikuti mau dibagi yang seperti apa, kayak gitu. Terus ini, nah ini ya sama. Apakah ini brosur atau gimana? Kalau misalkan ini mau jadi infografis, ini bukan infografis, kayak gitu. Kalau mau jadi, kalau ini hanya tugas, terlalu banyak tulisannya. Karena kalau di infografis tulisannya itu cuman padat dan jelas, jadi cuman 1 paragraf, 2 paragraf kayak gitu. Dan lebih banyak main visual. Nah, mungkin ini bisa pendidikan masa Portugis, dicari foto-fotonya itu yang ditaruh kayak gitu. Jadi hanya ambil 1 atau 2 kalimat saja kayak gitu ya. Oke. Dari saya itu, Veronica, saya stop share dulu. Oh, ini sudah banyak pertanyaan. Oh iya, Miss Mega, oke. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Oke, siapa yang mau bertanya? Monggo silakan. Mungkin sambil menunggu nih Bu, mungkin Vero dulu yang mau tanya. Kalau di akhir-akhir ini di zaman-zaman sekarang ini yang paling ngetren itu infografis dengan konsep yang seperti apa? Mungkin yang estetik atau yang dengan warna-warni, colorful kayak gitu, atau bisa menyesuaikan dengan temanya lagi kayak gitu? Kalau saya tetap berpegang pada menyesuaikan dengan tema. Tapi kalau ngikutin tren, mungkin kembali lagi ngelihat trennya sekarang apa. Nah, di infografis yang saya cari di Pinterest itu, yang saya kasih linknya tadi, itu mereka lebih banyak kepada ilustrasi, gitu. Karena sekarang kalau ngelihat di Instagram ya, baik itu dari apa journaling atau penggunaan color apa watercolor, kemudian apa itu banyak banget ilustrasinya, gitu. Jadi mainan di ilustrasinya kuat banget di situ, gitu. Kalau saya lihat loh ya Veronica dari sekarang ini gitu. Tapi untuk urusan bentukannya, kemudian urutannya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Informasinya banyak atau enggak kayak gitu. Gitu Veronica. Kalau untuk ilustrasi itu lebih baik kita gambar sendiri, ilus sendiri, atau bisa ambil dari free pick yang free atau gimana itu Bu? Boleh ngambil selama menyebutkan sumber. Tapi kalau ngambil terkadang itu tidak, kadang ada yang kita nggak akan menemukan yang sampai cocok banget dengan konsepnya kita. Kadang ada yang menemukan cocok ya, tapi kadang enggak gitu. Nah, kalau enggak, jalan satunya adalah menggambar sendiri. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa gambar, bisa join atau hire atau minta tolong yang gambarin. Nah, dengan catatan kembali lagi, gambarnya itu tetap disebutkan sumbernya. Oh, yang gambar misalkan, oh orang ini, ya disebutkan namanya. Ilustrasi by siapa gitu. Gitu sih. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa menggambar, jangan berkecil hati ya, karena sudah banyak sekali sumber bisa di luar yang bisa diambil, tapi tetap mention, ikutin aturannya, jadi jangan diaku-aku, wah kayak gitu. Gampang sih sebenarnya gitu. Tinggal
harus nyebutin. Soalnya kalau enggak nanti itu sudah masuk apa tindakan pidana ya, karena kan plagiarisme ya, mengambil karya, ada hak cipta, ada apa namanya copyright kayak gitulah kalau sekarang itu. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau tanya di chat boleh ya kalau misalkan malu-malu. Ini mungkin sambil nunggu, mungkin ada pertanyaan lagi satu, mungkin bisa dibagikan tipsnya nggak Bu? Mungkin ada teman-teman yang mau bikin infografis tapi nggak punya basic desain sama sekali, kan mungkin diberi tugas dari kampus tapi nggak punya basic desain sama sekali gitu loh Bu. Sekarang ini pakai Canva itu. Ada silakan cari Canva di internet, itu bisa ada yang free, itu banyak banget template-nya, bisa dipakai, bisa dipakai secara gratis, ada yang bayar, boleh coba di situ. Beberapa teman-teman di luar yang nggak punya basic menggunakan itu katanya sangat terbantu gitu. Nah, tinggal melengkapinya adalah yang tadi materi yang saya kasih, harus memperhatikan mengenai jenis hurufnya, harus memperhatikan warna yang dipakai, kayak gitu-gitu sih. Itu melengkapi ya. Canva itu katanya mudah sekali, tapi saya belum pernah coba. Tapi itu udah banyak banget saya dikasih taunya. Gitu. Ini ada yang bertanya. Oh, kalau dari Jessica Idelia, halo JI. Kalau perihal white space, bagaimana ya Bu Ingrid? Supaya lebih enak dilihat, seperti pengaturan jarak sebaiknya bagaimana? Nah ini, kembali lagi. Saya akan memberikan contoh yang tadi. Kalau kalian berada di dalam ruangan yang dimana itu adalah kamarmu, kalau kamarmu penuh dengan barang, kamu nggak akan bisa kemana-mana. Nah itu sama dengan di sebuah desain ya, satu halaman desain, itu kamu isi judul, gambar, judulnya gede, gambarnya gede, misalkan gitu, warnanya nuabrak, nggak karu-karuan, tidak harmonis, tidak enak di mata gitulah ya gampangannya. Nah, bayangkan kamu nyemplung di dalam karyamu itu yang kamu buat begitu, nah kamu bisa nggak gerak? Atau kamu sama seperti waktu kamu di kamarmu penuh dengan barang dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau seperti itu berarti kamu butuh white space. Ada yang harus dibuang, ada yang harus dikecilin. Nah, gitu. Begitu kamu sudah bisa bernafas di dalam karyamu itu sudah enak. Gitu. Nah, caranya adalah lihat proporsi antara judul dengan bidang media yang kamu pakai, A4, A3, atau kalau Instagram 1:1 ya, atau persegi panjang kayak tadi panjang itu, dilihat. Kalau sampai ukuran kecil kamu masih bisa kelihatan terbaca dengan jelas, itu berarti judulmu kebesaran. Kecilin. Nah, sampai di mana kecilinnya? Sampai kalau kamu ngelihat, kamu merasa itu enak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ini jawaban yang tadi buat Jessica Idelia ya, tapi saya melanjutkan pertanyaan itu. Bu, bagaimana cara saya bisa merasakan bahwa itu enak atau enggak? Merasakannya adalah satu, kamu bisa tanya teman. Kalau kamu ada teman atau ada saudara di rumah gitu ya, atau kamu bisa kirim ke temanmu, enak nggak? Kamu sudah bisa baca atau enggak? Itu satu ya. Yang kedua adalah latihan terus. Kalau perlu, kamu sandingkan dengan referensi-referensi itu. Begitu ukurannya sama, kamu akan melihat, oh, punya aku ini ternyata kebesaran. Kecilin, sesuaikan. Begitu kekecilan, gedein dikit lagi. Gitu. Nah, tapi nggak ada ilmu pasti ya teman-teman ya untuk memberitahu bahwa oke, satu halaman ini isinya cuma 2 gambar, kemudian 1 judul, nggak bisa. Karena semua itu by practice, jadi eksperimen terus gitu. Itu semoga bisa menjawab ya, CI ya. Gitu. Kalau jarak sama, dilihat enak apa enggak. Yang pasti harus
ini margin tadi dipakai, grid tadi dipakai. Itu membantu sekali gitu. Jadi kalau grid itu kan garis bantu tidak terlihat ya. Nah, begitu kamu taruh, kamu susun, itu kamu bisa main-mainin. Oh, ini terlalu dekat, oh ini terlalu jauh, kayak gitu. Gitu. Nah, kalau di Google itu banyak banget contoh-contoh yang pakai grid. Jadi bisa dicari grid layout atau layout grid kayak gitu-gitu bisa lah. Tinggal dicari kayak gitu. Tapi sekali lagi ya, kalau cari referensi jangan langsung mentah-mentah dipakai ya teman-teman ya. Jangan langsung diambil, dicomot, aku punya sendiri, jangan. No, 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 no. It's a big no-no. Oke? Tidak boleh itu. Itu hukumnya terlarang gitu ya. Tuh. Siapa lagi yang mau tanya? Monggo silahkan. Sepertinya karena keterbatasan waktu kita baru bisa jawab pertanyaannya segitu dulu. Dan ya, untuk menyimpulkan lagi, intinya infografis ini teman-teman harus dilengkapi dengan data dan layout-nya juga harus menarik gitu, harus catchy. Dan jangan lupa kalau mengambil dari karya orang lain, jangan lupa disertakan sumbernya, kalau enggak nanti bisa kena plagiarisme seperti itu. Langsung saja kita mau mendokumentasikan pelatihan ini, mungkin bisa di take over oleh si dokumentasi. Halo, selamat siang semua. Halo Ibu pembicara, Ibu Ingrid. Halo. Halo Miss Fani. Ayo guys, kita foto dulu. Maaf ya Miss Fani mengganggu nih Miss. Langsung siap sudah. Ayo guys, kita on cam sebentar. Mungkin nyalakan filternya ya, snapcam-nya kalau emang ada filter. Jarang-jarang aku bisa foto untuk proper gini ya. Bener Miss. Ayo guys, kita foto-foto dulu. Ya, ini fotonya opanya ikut juga, Teh ya. Ayo guys, kita foto dulu. Yang lain bagaimana nih? Oke. Fiona, Rivaldo, Yuni nggak ikutan. Oke, ya wes guys. Let's go, 1, 2, 3. Bentar. Oke lagi. Foto lagi guys. 1, 2, 3. Mau lagi nggak loh? Lagi wes sekali, 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dokumentasi. Oke, teman-teman. Ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti pelatihan ini sampai akhirnya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Vero akan tutup doa secara Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sertai kami selama jalannya pelatihan ini. Semoga apa materi yang telah disampaikan oleh Bu Ingrid bisa kami manfaatkan di kehidupan kami jika kami membutuhkannya, dan semoga kami bisa melakukannya dan memberi dampak bagi sama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Ingrid yang sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Ya, terus kepada teman-teman juga jangan lupa Thank you, Bu Ingrid. Sama-sama, Bu Fani. Terima kasih, Bu. Isi angket evaluasi yang sudah dibagikan di kolom chat untuk proses input SKKK. Seperti itu, teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Saya Veronica Minata undur diri dan sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya cari saya di dkv.petra.ac.id, ada email saya, atau nanti boleh tanya ke teman-teman panitia. Mau tanya-tanya boleh ya.